Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Trigor Community, di mana di sini kita akan berkenalan dan mengulik tentang apa aja sih yang ada di Departemen Silviculture, terutama yang ada di Himpunan Profesi Trigor Community. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Hafiz, Silviculture 59. Pada episode kali ini kita akan berkenalan dengan dua grup keilmuan yang ada di Trigor Community. Oh iya, yang belum tahu, keilmuan di Trigor Community itu ada 6. Di antaranya agroforestry, entomologi, patologi, seedling, tree species group, dan forest nutrition group. Oke, pada episode kali ini kita akan berkenalan dengan dua grup keilmuan, yaitu seedling dan tree species group. Langsung aja kita undang ketua grup keilmuan seedling dan tree species group. Oke teman-teman, di sini kita udah bersama kedua grup dari keilmuan seedling dan tree species group. Boleh nih Kang, kenalan dulu dari nama, angkatan, dan jabat sebagai apa di di Trigor Community. Baik, izinkan saya menjawab terlebih dahulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Putu Adi Dewarman, angkatan 58. Di Trigor Community saya sebagai ketua grup dari keilmuan Tree Species Group. Oke, kalau saya Diko Bakri dari Silviculture 58 di Trigor Community, saya menjabat sebagai ketua keilmuan seedling. Oke nih, mungkin bisa dijelasin dulu nih Kang, dari seedling itu sendiri apa aja sih yang ada di keilmuan seedling itu? Oke, dari seedling sendiri kan kita tahu ya, seed itu kan artinya benih. Nah, jelas seedling tidak jauh-jauh dari namanya perbenihan, kemudian semai dan juga anakan. Di keilmuan kita membagi menjadi dua, ada vegetatif dan juga generatif. Nah, untuk generatif sendiri tentunya di seedling akan belajar tentang benih, tentang biji. Kemudian di vegetatif kita belajar tentang bagaimana perbanyakan tanaman hutan secara aseksual menggunakan bagian tubuh dari tanaman seperti akar, kemudian juga batang, dan juga pucuk yang kita kenal sebagai stek, cangkok, okulasi, dan juga sambungan. Nah, jadi di seedling membina bagaimana pohon itu bisa tumbuh dari tingkat semai ya, tingkat anakan, dan kita butuh yang namanya benih sebagai cikal bakal dari tumbuhnya suatu pohon atau tree itu sendiri. Mungkin seperti itu untuk seedling. Nah, tadi dari seedling udah dijelasin nih apa aja yang ada di keilmuan sini. Mungkin di tree species group apa aja sih Kang yang ada di tree species group? Nah, kalau dari Tree Species Group itu keberlanjutan dari seedling, di mana di dalam Tree Species Group ini kita belajar tentang ekosistem hutan yang cukup mendalam, di mana kita belajar mengenai komposisi pohon, struktur tegakan, dan dinamika ekologi hutan, di mana itu mencakup interaksi antara organisme hidup dengan lingkungannya. Dan di Species Group ini kita mempelajari berbagai kategori tingkat pertumbuhan, mulai dari semai, pancang, tiang, dan pohon. Untuk melakukan analisis itu biasanya kami menggunakan analisis vegetasi yang membuat PLOR 2020 untuk mengetahui apa yang menjadi struktur tegakan sana itu apa, dan komposisi jenisnya di dalam hutan itu apa. Mungkin seperti itu. Oke Kang, kalau didengar-dengar nih dari seedling dan TSD ini ada korelasi gitu antara perawatan benih dan mempelajari tentang ekosistem yang ada di hutan tersebut. Nah, mungkin ada nggak sih Kang korelasi lagi antara seedling dan TSD ini di terutama pengaplikasiannya pada ruang lingkup akademis, kerja, dan masyarakat umum? Baik, kalau dalam konteks akademik, Tree Species ini mungkin bisa menjadi dasar untuk studi penelitian, di mana kita di sana mempelajari struktur tegakan, struktur vegetasi, yang dimana itu mulai dari pertumbuhan semai, yang mungkin itu dari seedling juga, dari benih atau mungkin dari pembibitan yang menjadi jenis-jenis pohon untuk ditanam di berbagai lahan sesuai dengan fungsi-fungsinya. Ya, dari seedling ya kita tahu bahwa persiapan dari pembangunan hutan itu adalah dari seleksi benih,
Kemudian kita melihat bagaimana untuk menciptakan pohon yang sehat, pohon yang tumbuh dengan growing ya, itu mempersiapkannya dimulai dari menyeleksinya seperti itu. Dan juga di dunia akademis ya, seedling ini bergerak di bidang persemaian ataupun nursery. Tentunya ini menjadi salah satu tempat kerja ataupun peluang kerja bagi orang-orang yang menekuni keilmuan seedling. Nanti ya hubungannya seperti trispesies tadi, karena untuk menciptakan pohon yang baik, pohon yang sehat itu kan kita dimulai dari menyeleksi benih-benih yang unggul tentunya nanti untuk mendapatkan bibit-bibit yang siap ditanam di lapang seperti itu. Oh iya, tadi kan ditanya bagi masyarakat umum ya. Iya. Nah, bagi masyarakat umum itu Trispesies mungkin itu dapat memberikan edukasi bagi masyarakat bagaimana cara kita melestarikan hutan itu, atau bagaimana cara kita merawat hutan agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan hutan yang dimana masyarakat itu tidak terlalu paham bagaimana cara pemilihan jenis tanaman untuk melestarikan hutan itu terus. Oke, kita udah dengar ya tadi korelasi antara TSD dan seedling. Sebenarnya aku masih penasaran sih Kang, kegiatan apa sih yang udah dilakukan seedling dan TSD ini, serta kedepannya itu mau ngapain Kang? Oke, dari seedling sendiri itu sudah mengikuti 2 kali kulprak ya, atau kuliah praktikum. Di sini kami mengundang 2 dosen kompeten, ada Bu Arum ini di bidang generatif, kemudian ada Pak Andi Sukendro ini di bidang vegetatif. Nah, di sini di kuliah praktikum ini kami melihat bahwa anggota dari seedling membutuhkan keilmuan-keilmuan lanjut gitu. Misalnya dari generatif, bahwa hutan itu dibangun dari pembenihan, kemudian pembibitan, kemudian seleksinya. Kemudian selain itu juga di vegetatif kami juga belajar bagaimana menyiapkan bibit-bibit dari bagian-bagian tubuh tanaman seperti itu. Nah, ini tujuannya juga untuk mengupgrade dari keilmuan yang ada di seedling. Selain itu, kami juga mempunyai mini riset ya, ataupun yang kita kenal dengan project juga, yaitu membuat terrarium. Bagaimana di sini miniatur dari sebuah tegakan hutan itu dibuat didesain di dalam toples. Ini kami bekerja sama juga dengan ketua grup keilmuan di tahun sebelumnya ya, sebagai pemateri untuk memberikan insight baru gitu, bahwasanya di seedling tidak hanya teori saja, tapi kami juga praktik. Nanti harapannya dari hasil terrarium ini bisa kita taruh di sekretariat silvikultur atau di tempat-tempat yang sekiranya ini menjadi nilai estetik nanti di suatu ruangan. Mungkin seperti itu untuk seedling. Nah, untuk TSG sendiri, TSG itu udah ngelakuin kuliah praktikum baru sekali. Itu pun kuliah praktikumnya kita lakukan secara mandiri tanpa ada pendamping dari dosen maupun dari angkatan yang terdahulu. Kita melakukan kulpraknya itu di segitiga silvikultur. Kita langsung menganalisis vegetasi yang ada di sana. Kita mencari nama-nama jenis pohon yang ada di sana. Nah, untuk kedepannya kita ingin melakukan tagging di setiap pohon yang ada di segitiga silvikultur. Kemudian jika yang di sana sudah berjalan dengan lancar, kita akan melakukannya ke yang lebih luas seperti di arboretum. Hal itu kita lakukan untuk mempermudah teman-teman yang lain mengetahui apa sih jenis pohon itu. Yes, mungkin sih. Wah, ternyata kegiatan-kegiatannya seru-seru banget ya Kang. Dan dengar-dengar bentar lagi akan ada eksplorasi nih. Oh ya, yang belum tahu eksplorasi itu apa? Eksplorasi merupakan kegiatan megaproker dari Trigor Community yang merupakan kepanjangan dari ekspedisi flora dan studi ilmiah yang dilaksanakan tahun ini pada Taman Nasional 9, dan itu tuh dilakukan oleh 6 grup keilmuan yang ada di Trigor Community. Nah, aku penasaran nih Kang, bentar lagi kan ada eksplorasi. Mungkin kegiatan apa aja sih yang udah dilakukan seedling dan TSD ini buat persiapan eksplorasi nanti? Mungkin dari TSG terlebih dahulu. Persiapan yang pertama yang telah kami lakukan yaitu membentukkan tim riset untuk melakukan pengambilan data di Taman Nasional 9 nanti. Selain itu kita sudah menyusun
metode-metode untuk melakukan analisis vegetasi yang ada di sana, pengukuran cadangan karbon yang ada di sana, dan tidak lupa kita juga sudah melakukan latihan fisik untuk memperkuat fisik kita suatu saat nanti ketika kita mengambil data di lapangan agar tidak terjadi kecelakaan yang tidak kita inginkan. Ya, kalau dari Seedling sendiri ya bersama dengan TSG tadi kami membentuk tim riset yang terdiri dari 3 orang. Tentunya ini merupakan bagian ya anggota dari Kelmon Seedling yang kami tarik untuk menjadi tim riset nanti di Taman Nasional 9 tentunya. Selain itu juga kami libatkan dalam pembuatan metode tentunya di proposal penelitian Seedling. Ini kita bekerja sama dengan tim riset bagaimana untuk mengaplikasikan metode-metode yang akan kita laksanakan nanti saat di lapangan. Selain itu juga tentunya di eksplorasi membutuhkan tidak hanya metode yang cukup pada saat di lapangan nanti, tentu kita juga mempersiapkan fisik ya dengan cara latihan fisik baik secara mandiri maupun secara berkelompok yang tentunya sudah diadakan oleh panitia eksplorasi di tahun ini. Nah, jadi ini merupakan persiapan-persiapan bagi kami baik itu di TSG, baik itu di Seedling dan keilmuan TGC lainnya, bagaimana nanti saat di lapangan kami siap untuk mengaplikasikan metode-metode yang sudah kita rancang pada saat ini. Oke. Terdengar sangat kompleks ya persiapan, mulai dari perencanaan metode dan persiapan fisik. Aku penasaran juga nih Kang, buat eksplorasi nanti topik apa sih yang akan dibawakan oleh Seedling maupun TSG? Mungkin dari secara umum eksplorasi tahun ini mengangkat volunteering ya volunteering 2030. Nah, dari kami sendiri di beberapa keilmuan itu memecah lagi beberapa menjadi sub judul atau subtopik. Kalau dari Seedling sendiri yaitu berjudul tentang kelimpahan dan juga pola penyebaran semai dan anakan di Taman Nasional 9 Sumatera Selatan. Di sini kami melakukan analisis vegetasi di tingkat semai dan juga pancang. Ukuran plotnya 10 kali 10 meter, tapi kami di sini hanya mengambil subplot berupa 5 kali 5 dan 1 kali 1, yaitu 1 untuk semai, 5 kali 5 untuk pancang. Nah, ini untuk analisis vegetasi. Kami menggunakan metode transect, jalur transect dan juga metode garis berpetak. Di sini terdiri dari 5 titik atau kami juga menyebutnya 5 stasiun. Di masing-masing titik itu terdiri nanti 5 plot. Jadi total plot yang akan kami lakukan unfact itu sebanyak 25 plot. Nah, selain itu, selain melihat bagaimana tingkat analisis kelimpahannya, kami juga melihat pola penyebaran dari vegetasi semai dan anakan yang ada di Taman Nasional 9. Apakah nanti menyebar, apakah bergerombol, ataupun juga mengacak. Nah, selain itu kan kami juga melihat indeks nilai penting yang terdiri dari keragaman, kemudian kekayaan, dominansi, dan lainnya gitu. Nah, tujuan dari melihat ini adalah bagaimana regenerasi alami ya yang terjadi, yang ada di zona rehabilitasi Taman Nasional 9. Nah, tujuan kami apakah regenerasi alaminya bisa dikatakan baik atau tidaknya, nanti itu dilihat dari nilai-nilai yang seperti itu. Dari TRISWC sendiri, kami mengambil topik itu pendugaan potensi cadangan karbon permukaan tanah di Taman Nasional 9. Itu kita menggunakan metode, kita mengambil data untuk pendugaan cadangan karbon itu hanya pada pohon saja. Untuk semai dan pancang sudah dilakukan oleh Seedling sendiri. Nanti kita di sana akan membagi data untuk melakukan pengolahan karbon. Nah, untuk pengambilan data karbon itu kami menggunakan metode non-destruktif atau tidak melakukan penebangan, melainkan menggunakan metode algometrik. Dan ketika data sudah didapatkan, nanti akan menghasilkan apakah Taman Nasional 9 itu memiliki pengaruh besar dalam membantu program pemerintah Volunteering 2030 itu, apakah bisa berkolerasi secara baik atau tidak pada zona rehabilitasi itu sendiri. Oke Kang, dari topiknya sendiri udah penasaran nih gimana ntar pas eksplorasi ya. Gak terasa nih Kang, kita udah kepoin tentang Seedling dan TRISWC Group, juga persiapan kedua grup keilmuan ini.
Setelah ini akan ada segmen seru-seruan nih. Kita akan bermain game bersama ketua grup keilmuan Sidling dan ketua grup keilmuan Kiswes Group. Oke, langsung aja. Oke, buat soal yang pertama nih. Nama ilmiah dari pohon jati. Oke, yang kiri dulu. Tectona Grandis. Buat soal yang kedua. Hasil guguran dari bagian tumbuhan yang menutupi permukaan tanah dan biasanya menyediakan tanah. Disebut Serasa. Oke, betul. Itu aja kan ya. Oke, buat soal yang terakhir ini nggak usah diuruskan. Jadi kita coba tangan nih. Eksplorasi tahun ini, siapa nama ketua dan wakil dari penyelenggara eksplorasi tahun ini? Oke, yang ketiga. Ya, ketuanya ada Agung Saputra dari Civiculture 58, wakil ketuanya ada Ragil Setiawan ya dari Civiculture 59. Oke, kita lihat. Orangnya dari karena kita udah kepoin nih tentang Sidling dan TSG ini, kita akan akhiri podcast episode kali ini. Dan bagi teman-teman jangan lupa stay tune terus di episode podcast selanjutnya dari Trigor Community. Bye bye.